إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari satu materi fikih, yaitu fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i dengan menggunakan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Yang kitab ini berisi tentang fikih-fikih dalam hal ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahasanya fikih paling tidak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, kemudian fikih usrah, keluarga, dan yang terakhir ada fikih jinayat, hudud, dan al-qadha. Mungkin bisa kita tulis di papan tulis. Kalau kita perhatikan, misalnya ini adalah lingkaran pembahasan fikih, kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama adalah fikih ibadah. Ibadat. Kemudian yang kedua ada namanya fikih muamalat. Kemudian yang ketiga ada fikih al-usrah, yaitu fikih keluarga. Kemudian ada al-jinayat, kemudian ada juga al-hudud, tentang hukuman-hukuman had, al-jinayat, kemudian al-hudud, kemudian ada juga al-qadha, peradilan. Nah, yang akan kita bahas di pembahasan kita kali ini, materi ini adalah kita khususkan untuk fikih ibadah saja yang ada di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Baik, kita baca muqaddimahnya. Penulis kitab ini adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimallahu ta'ala. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada alaina ta'aluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihi al-muamalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal haram wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihi al-khuluda fi daris salam wa masira man khalafahu wa asahu darul intiqam. Ya, beliau mengatakan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini ya, beliau memulai dengan bacaan basmalah. Ya, di sini musonif memulai dengan pembacaan basmalah. Di situ ada ism bismillah. Ya, alismu ini bisa diambil dari kata sumu yang berarti al-ulu, bisa juga diambil dari kata simah berarti al-alamah. Kalau al-ulu artinya tinggi, al-alamah artinya tanda.
Ya, al-ism, para ulama mengatakan al-ism ini ada yang mengatakan berasal dari as-sumu, yang berarti al-ulu, tinggi. Ada juga yang mengatakan al-ism berarti berasal dari kata simah, as-simah, yang berarti adalah al-alamah, yaitu tanda. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Adapun lafzul jalalah Allah, ya, asal katanya adalah dari kata aliha, kemudian dihapus hamzahnya, diganti dengan al, menjadi Allah. Jadi aslinya adalah aliha, kemudian hamzahnya dihapus, diganti dengan alif lam, ya, kemudian menjadi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi farada alaina ta'aluma syara'i'il Islam, yang Allah mewajibkan kepada kita semua untuk mempelajari syariat-syariat Islam. Juga wa ma'rifata sahihi al-mu'amalati wa fasitiha. Allah juga mewajibkan kita untuk mengetahui muamalah yang benar itu seperti apa dan muamalah yang fasid, yang batal seperti apa. Li ta'rifi al-halali wal harami. Ya. Agar mengetahui yaitu mana yang halal dan mana yang haram. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dzalika, dan menjadikan tempat kembali orang yang mengetahui hal-hal tadi, wa amila bi, dan mengamalkannya, al-khuluda fi daris salam, di orang yang mengetahui, ya, hukum-hukum halal dan haram, nanti bisa menyebabkan dia, yaitu tempat kembalinya adalah kekal di Darussalam, di surga, karena dia telah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kemudian dia mengamalkan ilmunya tersebut. Wa masira man khalafahu wa asahu darul intiqam. Kemudian tempat kembali orang-orang yang menyelisihnya, ya, tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, wa asahu, dan menentangnya, tempat kembalinya adalah darul intiqam, yaitu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau melanjutkan, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Al-manu bin ni'am, yang Allah SWT menyebut-nyebut, ya, yaitu ni'am, kemudian jisam, wal jisam, ya. Jadi Allah SWT menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan, ya, kepada hamba-hambanya. Dan menyebut-nyebut kenikmatan ini terpuji, ya, bisa dilakukan dan terpuji jika yang melakukan adalah Allah SWT. Dan ditambah lagi, para ulama memberikan tambahan, bisa juga orang tua, kemudian guru. Artinya Allah SWT itu terpuji ketika menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit nikmat yang Allah berikan pada hambanya. Demikian pula orang tua, maka juga bisa menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang orang tua berikan kepada anaknya. Demikian pula seorang guru bisa juga menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang telah ia ajarkan, ia berikan pada murid-muridnya. Adapun selain ini, orang biasa, maka mengungkit-ungkit pemberian kenikmatan adalah satu hal yang tercela. Kemudian beliau mengatakan,
Al-manu bin ni'am wal jisam, menyebut-nyebut kenikmatan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil anam. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusannya, hambanya dan utusannya, al-mab'usu yang diutus, rahmatan lil anam bagi sekalian manusia, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararah al-kiram. Di sini beliau mengatakan ada kata-kata Rasul. Apa itu Rasul? Para ulama menyebutkan Rasul adalah insanun hurun zakar min bani Adam, yaitu satu dia manusia, hurun merdeka, zakar laki-laki, kemudian dari bani Adam. Kemudian akmalu man ursila ilaihim ilman wa fitnatan wa quwata ra'yin. Seorang rasul dia lebih sempurna, lebih bagus dibandingkan umat yang rasul tersebut diutus kepada mereka. Lebih bagus dari sisi ilmu, lebih bagus dari sisi kepandaian, dan lebih bagus dari sisi cara pandang, kekuatan berpikir. Itu adalah seorang rasul. Kemudian salimun min dana ati abin wa khona umin wa in alia. Kemudian selamat dari bapaknya, selamat dari pekerjaan-pekerjaan yang rendahan. Kemudian ibunya selamat dari pekerjaan-pekerjaan atau sifat-sifat yang buruk bagi perempuan. Jadi seorang rasul, maka bapaknya bukan seorang yang punya pekerjaan profesi yang rendah. Demikian pula seorang rasul, ibunya bukan seorang yang punya kepribadian atau sifat-sifat yang buruk bagi perempuan. Kemudian wamin munafirin tab'an, seorang rasul itu terbebas dari sesuatu yang membuat lari orang lain, karena nanti ini bertentangan dengan misi dari diutusnya seorang rasul, yaitu untuk tablik, menyampaikan dakwah. Maka bagaimana seorang rasul bisa menyampaikan dakwah sedangkan seorang rasul ini mempunyai satu sifat atau satu keadaan yang membuat orang lain lari. Misalnya dia punya penyakit yang menjijikkan sehingga membuat orang-orang di sekitarnya lari. Maka seorang rasul terbebas dari hal seperti ini. Uhiya ilaihi bisyar'in, kemudian seorang rasul itu diberi wahyu berupa syariat, wa umira bitablighi, dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini adalah apa yang dinamakan rasul. Tadi sudah kita sebutkan syarat-syarat atau kriteria yang ada pada seorang rasul. Kemudian apa yang dimaksud dengan Ali? Ali adalah orang-orang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ali adalah keturunan Hashim dan keturunan Muthalib yang dia beriman. Kalau dalam konteks doa, ini adalah semua orang yang beriman. Kalau dalam konteks doa adalah semua orang yang beriman, karena al adalah pengikut, adalah pengikut. Adapun kata sohbun, tadi beliau mengatakan wa ala alihi wa sahbihi al-bararah al-kiram. Sohab, ini adalah isim jamak dari sohib, maknanya sohabi. Siapa itu sohabi? Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'sati yaqzatan fi hayatihi liqa'an muta'arifan mu'minan wa mata ala dzalika. Seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diutus, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi diangkat menjadi nabi, dalam keadaan sadar di saat dia hidup, bertemu dalam keadaan hidup, kemudian bertemu dengan saling mengenal, kemudian dalam keadaan beriman.
bertemu pada Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, meskipun orang ini tidak melihat Nabi, ya. Tapi dia kenal dengan Nabi meskipun tidak melihat, misalnya orangnya buta, ya. Meskipun tidak melihat Nabi karena buta. Maka disebutkan tadi sahabat adalah yang berjumpa dengan Nabi setelah kenabian, sehingga keluar dari ini Waraqah ibnu Naufal, ya. Meskipun beliau ini beriman pada Nabi setelah Khadijah, akan tapi berimannya adalah sebelum bi'tsah, ya. Maka ini tidak teranggap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tadi beliau mengatakan wa ala alihi wa sahbihi al-bararah al-kiram. Al-bararah adalah ini satu sifat, ya, yang seorang itu pada dirinya didominasi dengan amal-amal kebaikan. Kemudian al-kiram jamak dari karim, ada yang mendefinisikan yaitu man yu'ti ma yanbaghi liman yanbaghi la li ghardin wala ali illatin balillahi ta'ala. Itu orang yang memberikan sesuatu, ya, yang selayaknya diberikan kepada orang yang layak diberikan, bukan untuk satu tujuan ataupun alasan tertentu, akan tapi hanya untuk Allah SWT. Dan ini para sahabat semuanya demikian, ya. Ini para sahabat Nabi SAW disifati yaitu al-bararah al-kiram. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, adapun setelah itu fahadza mukhtasarun la budda likulli muslimin min ma'rifatihi au ma'rifati mislihi. Ini adalah mukhtasar, ringkasan, ya. Mukhtasar adalah ringkasan yang dia lafadznya sedikit, maknanya banyak. Yang la budda likulli muslim, ya, harus bagi setiap muslim min ma'rifatihi, untuk mengetahui mukhtasar tadi, isi dari mukhtasar ini, ringkasan kitab ini, au ma'rifati mislihi, atau mengetahui isi yang semisal dengan kitab ini. Beliau tidak mengatakan harus mempelajari kitab ini, tapi mempelajari isi dari kitab ini atau yang semisal dengan kitab ini. Jadi boleh mempelajari kitab yang lain yang tidak harus kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, tapi isinya semisal Muqaddimah Hadramiyah, yaitu menjelaskan poin-poin tentang fikih ibadah. Fa yata'ayyanu al-ihtimamu bihi wa isya'atuhu, maka menjadi satu keniscayaan untuk memperhatikan, ya, memperhatikan mukhtasar ini, kemudian menyebarkannya. Setelah dipelajari maka disebarkan kepada yang lainnya. Fa as'alullaha an yanfa'a bihi wa an yaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhil karim. Dan saya meminta pada Allah SWT agar bisa Allah memberikan manfaat dengan adanya mukhtasar ini, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan Allah menjadikan apa yang aku kumpulkan ini untuknya khalisan, ya, murni, ya, yaitu untuk Allah SWT, liwajhi al-karim, murni untuk mengharapkan wajah Allah yang mulia. Demikian muqaddimah dari kitab Al-Hadramiyah. Sampai di sini pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.